Hi everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video sebelumnya, kita telah mengetahui nama-nama tenses. Sekarang saatnya kita belajar rumus-rumus tenses. Pengalaman saya dan beberapa teman saya saat belajar tenses, menghafal rumus ini sangat sulit karena seakan-akan menghafal rumus fisika atau matematika. Sedangkan banyak buku langsung menampilkan rumusnya sehingga jalan satu-satunya adalah menghafalnya dengan cara membaca buku tersebut. Ada beberapa teman saya yang menggunakan metode ini, tapi ketika saya tanya sekarang, katanya dia sudah lupa. Ketika saya di kampung Inggris, metode untuk mengingat rumus-rumus atau bentuk tenses cukup dilakukan dengan memulai mengetahui ciri-ciri tenses. Kalau kita paham ciri-ciri tenses, maka kita akan tahu cara membentuk tenses dan tentunya akan lebih mudah menghafalnya. Di layar ini kita sedang melihat ciri-ciri tenses. Saya akan jelaskan. Yang pertama, present itu ciri-cirinya dia pakai verb 1. Ya, atau verb 1 tambah s atau is. Past ciri-cirinya selalu pakai verb 2. Future selalu pakai will tambah bi. Bi ini verb infinitive atau kata kerja murni. Karena kata kerja itu ada yang ditambah-tambah, misalnya pakai to, misalnya to walk, atau ditambah ing di belakangnya walking. Jadi kalau kata kerja murni dia tidak pakai apa-apa, maksudnya tidak ditambah-tambah, yaitu kita ambil walk saja, walk. Jadi itu yang dimaksud dengan kata kerja murni. Ini saya hapus. Lanjut, perfect ciri-cirinya selalu pakai have tambah verb 3. Simple, saya kasih simbol blank atau kosong. Continuous itu selalu pakai be tambah verb ing. Be ini ada materi tersendirinya di tingkat dasar. Teman-teman yang belum tahu apa itu be, saya harap teman-teman bisa lihat atau bisa mempelajarinya. Banyak materi yang bisa didapat di internet. Jadi be itu seperti is, am, are, dan sebagainya. Hapus. Dan nominal. Jadi kalimat itu ada dua macam, ada kalimat verbal dan kalimat nominal. Kalimat nominal di sini juga ciri-cirinya be tambah 3c. 3c di sini yaitu three complements, terdiri dari adjective, noun, dan adverb. Dan yang terakhir adalah pasif, ada kalimat aktif, ada kalimat pasif. Yang di atas itu aktif dan di sini pasif. Ciri-cirinya kalimat pasif itu selalu pakai be tambah verb 3. Nah, teman-teman dengar tadi saya sebut verb 1, verb 2, verb 3, dan seterusnya. Artinya kata kerja bentuk 1, 2, 3, dan sebagainya. Karena dalam bahasa Inggris, bentuk kata kerja banyak macamnya. Ada BI yang kata kerja murni tadi, tidak ditambah apapun. Verb 1, verb 2, verb 3, verb ing, verb 1 tambah SIS itu ada. Untuk mengetahui bentuk kata kerja ini, teman-teman bisa menggunakan bantuan kamus. Jadi langsung lihat di kamus. Verb satunya apa, verb 2-nya apa, verb 3-nya apa, dan seterusnya. Nah, setelah mengetahui ciri-ciri tenses, sekarang kita ke bagian membentuk tenses atau menyusun rumus tenses. Mari kita langsung lihat cara membentuk tenses ini. Oke teman-teman, di layar ini kita akan melihat bagaimana caranya membentuk tenses. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi bahwa kalimat itu ada kalimat verbal dan ada kalimat nominal. Ada aktif, ada pasif. Nah, sekarang kita mulai dengan kalimat verbal aktif. Nah, di sini kita akan menyusun rumus tenses atau membentuk rumus tenses sebanyak 16. Jadi mudah-mudahan teman-teman sudah ingat. Yang pertama, tenses yang pertama adalah
simple present. Saya buat sedikit perjauhan. Nah, ingat dasar kita menyusun atau membentuk rumus ini adalah ciri-ciri yang saya jelaskan tadi. Simple ciri-cirinya adalah blank atau kosong. Present ciri-cirinya verb 1 atau SIS. Oke. Nah, ini kita hubungkan lagi. Jadi metodenya itu sebenarnya sama dengan tadi, dihubungkan. Kita hubungkan antara simbol ini, ciri-ciri ini. Karena ini kosong, maka ketika dihubungkan dia turun saja, jadi sama verb 1 atau SIS. Nah, dalam kalimat itu selalu ada subjek, kata kerja, dan biasanya ada objek. Jadi di sini sudah ada kata kerja, kita tinggal tambahkan subjek di depan dan objek di belakang. Saya kasih tanda kurung karena ada kalimat yang tidak pakai objek. Jadi kita sudah dapatkan rumus dari simple present ini adalah subjek tambah verb 1 tambah objek. Inilah rumusnya. Mari kita beralih ke tenses yang kedua, masih present, yaitu present continuous. Saya buat berjauhan juga. Ingat ciri-ciri present apa? Yaitu verb 1 atau SIS. Ciri-ciri continuous yaitu be tambah verb ing. Oke ya. Nah, seperti yang saya bilang tadi, kita hubungkan yang berdekatan. Be berdekatan dengan verb 1. Mari kita hubungkan. Oke, di sini kita akan lihat verb 1-nya be itu apa? Jadi itu pertanyaan. Verb 1-nya be itu apa? Jadi be ini kata kerja ya. Be ini kata kerja. Dia pakai verb 1, verb 2, verb 3, ada juga verb ing. Nah, verb 1-nya be itu adalah is, am, atau are, tergantung subjeknya. Verb 1-nya be adalah is, am, atau are. Terus verb ing tetap karena tidak ada di samping kanannya di sini, tidak ada. Jadi dia tetap plus verb ing. Nah, seperti tadi kalimat itu pakai subjek di depan, kalimat verbal aktif itu subjeknya di depan dan objek. Saya pakai tanda kurung karena ada kalimat yang pakai objek, ada yang tidak. Jadi kita sudah dapat rumusnya. Rumus dari present continuous yaitu subjek tambah is atau am atau are tambah verb ing dan tambah objek. Ini dia rumusnya. Tenses nomor 3 yaitu present perfect. Nah, ciri-ciri present apa? Verb 1 atau SIS. Ciri-ciri perfect apa? Have tambah verb 3. Nah, sama dengan tadi kita hubungkan yang berdekatan. Berdekatan have berdekatan dengan verb 1. Kita hubungkan. Pertanyaannya kemudian, verb 1-nya have itu apa? Jadi teman-teman selalu bertanya seperti itu. Verb 1-nya have itu apa? Karena have itu kata kerja. Jadi have itu ada verb 1-nya, verb 2-nya, verb 3-nya, verb ing-nya. Itu bisa dilihat di kamus. Have
verb satunya yaitu has atau have. Jadi tergantung subjeknya. Verb 2-nya had, verb 3-nya had, verb ing-nya having. Jadi gitu. Itu bisa dilihat di kamus. Nah, jadi pertanyaannya di sini, verb satunya have apa? Kita bisa lihat di sini, has atau have. Kenapa ada atau? Karena tergantung subjeknya. Jadi kita akan ada materi khusus, yaitu kesesuaian antara subjek dengan verb. Nah, kita lihat verb 3 di sini tidak ada di sampingnya, maka tinggal kita turunkan saja verb 3. Sama dengan tadi, kalimat itu pakai subjek dan ada objek di belakang. Jadi inilah rumusnya tenses present perfect, yaitu subjek tambah has atau have tambah verb 3 tambah objek. Kita dapat rumus ketiga. Oke, kita coba lagi bagian keempat. Present perfect continuous. Ingat, setelah tulis namanya, tuliskan ciri-cirinya. Ciri-cirinya present, verb 1 atau SIS. Perfect, ciri-cirinya have tambah verb 3. Continuous, ciri-cirinya be tambah verb ing. Nah, setelah tuliskan ciri-cirinya, tinggal kita hubungkan lagi dengan di sampingnya atau yang berseberangan, yaitu have dengan verb 1, verb 3 dengan be. Verb ing tidak ada karena tidak ada lagi di sini. Nah, kemudian kita tanyakan verb satunya have apa? Kita sudah bikin contekan di atas tadi, yaitu has dengan have. Ini sudah. Kita pindah di sampingnya. Verb 3-nya be itu apa? Verb 3-nya be itu sudah disebutkan tadi. Jadi kalau di sini be, verb satunya adalah is, am, are. Verb 2-nya adalah was, were. Verb 3-nya adalah been. Jadi pertanyaan verb 3-nya be apa? Yaitu been. Verb ing turun karena tidak ada di sampingnya, verb ing. Kita tinggal tambah subjek, belakang, objek. Kita sudah dapat rumus present perfect continuous, yaitu subjek tambah has atau have, tambah been, tambah verb ing. Ini adalah rumus present perfect continuous. Oke, kita pindah ke kalimat nominal. Sama saja langkahnya dengan tadi. Yang pertama kita tulis nama tensesnya. Saya mulai dengan simple present nominal. Setelah tulis namanya, kita tulis ciri-cirinya. Ciri-cirinya yaitu simple, ciri-cirinya blank, present, ciri-cirinya verb 1 atau S plus SIS, nominal itu selalu be tambah 3C. Tinggal kita hubungkan yang di sampingnya. Yang blank ini tidak usah dihubungkan. Yang dihubungkan adalah be dengan verb 1. Terus kita tanya, verb satunya be apa? Ini sudah ada contekannya di sini. Verb satunya be adalah is, am, are. 3C tidak ada di sampingnya, turun 3C. 3C ini saya ingatkan yaitu adjective, noun atau adverb. Terus pakai subjek. Objek tidak ada karena kalimat nominal itu tidak pakai objek. Jadi di sini kita sudah temukan rumus dari simple present nominal, itu subjek tambah is or am or are tambah 3C. Contohnya gimana? Misalnya subjek itu misalnya I
I pasangannya am, kita pakai am. Terus di sini 3C itu kan ada noun atau adjective atau apa ya, adverb. Misalnya saya pakai I am tired. Saya lelah. Jadi ini contoh kalimat nominal. Atau misalnya kalimat yang lain, you are beautiful. Jadi ini subjeknya, ini verbnya, ini adjektifnya. Oke, itu contoh. Ada pembahasan khusus, makanya saya bilang grammar ini adalah sangat kompleks kalau kita mau belajar grammar dan harus tahu dasarnya. Saya kasih contoh lagi untuk kalimat nominal, maksudnya rumus untuk tenses di kalimat nominal. Tenses yang kedua adalah present, perfect, nominal. Mungkin ada yang bertanya mana continuousnya. Jadi untuk di kalimat nominal ini tidak ada tenses continuous. Makanya kita akan hanya menjumpai ada 8 tenses di kalimat nominal. Jadi agak sedikit lebih gampang dihafal. Setelah kita tulis nama tensesnya, kita tulis ciri-cirinya. Present ciri-cirinya verb 1 atau SIS. Perfect ciri-cirinya have tambah verb 3, sedangkan nominal selalu be tambah 3C. Terus langkah selanjutnya dihubungkan sampingnya. Maka kita tanya verb satunya have apa? Di sini ada contekannya, yaitu have atau has. Terus verb 3-nya be apa? Di sini ada contekannya, been. Terus turun 3C, kasih subjek. Inilah rumus dari present perfect nominal. Subjek tambah have atau has, tergantung subjeknya, tambah been tambah 3C. Nah, mari kita tulis satu contohnya. Misalnya kita pakai we sebagai subjek, have been. Jadi sini 3C itu apakah noun, apakah adjective atau adverb. We have been, misalnya students. Nah, itulah tadi metode membentuk rumus tenses. Saya ingatkan kembali, teman-teman harus hafal ciri-ciri tenses. Jangan pindah ke bagian selanjutnya jika belum paham. Untuk saat ini, Anda tidak perlu menghafalnya karena kita masih bisa melihatnya kembali. Tapi ke depan, teman-teman harus menghafalnya agar bisa mengaplikasikannya dengan mudah. Tadi saya perlihatkan bagaimana membentuk tenses tidak full sampai 16. Untuk rumus tenses selanjutnya atau bentuk tenses yang belum saya kerjakan, teman-teman silakan kerjakan dengan mengisi modul yang telah dibagikan. Coba perhatikan, ada 16 tenses yang telah kita pelajari dan masing-masing tenses ini ada rumusnya. Kita mungkin saja akan lupa rumus-rumus tersebut karena begitu banyaknya. Tapi kalau kita tahu atau hafal ciri-ciri tenses yang telah kita pelajari tadi, maka kita akan mudah membentuk tenses jika nantinya kita lupa rumusnya. Untuk bagian yang terakhir, yaitu fungsi setiap tenses, kita akan pelajari pada video bagian keempat.